Halo Sobat Kawah, kembali lagi bersama kami AA dan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita ketemu lagi nih. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari ya. Jumat berkah. Jumat berkah. Hari Jumat yang mulia. Kita mau ngomongin apa ini? Kayaknya sekarang karena kita ada di awal tahun baru Hijriah ya. 1447 ya Ustadz. Ya, 1447 Hijriah. Berarti kita nih ada di bulan apa Ustadz? Bulan Muharram ya Bulan Ustadz? Muharram. Bulan Muharram. Kalau nggak salah di Al-Quran itu ada ini ya Ustadz, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Boleh gak dijelasin ke kita? Ya. Apa aja sih bulan haram, terus ayatnya di Al-Quran apa gitu? Baik, bismillah. Yang pertama, bulan haram itu kalau dalam Al-Quran dikenal dengan Ashhurul Hurum. Jadi ashhur itu jamak dari syahr, hurum itu jamak dari haram. Jadi bulan-bulan haram. Nah, makna haram sendiri artinya kan satu, mulia. Ya. Jadi bulan haram berarti bulan yang mulia, yang diagungkan. Terus yang kedua, makna dari Muharram sendiri artinya terlarang. Maksudnya bahwa di bulan mulia itu terlarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemaksiatan, kezoliman, pelanggaran dan seterusnya. Nah, kalau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara khusus ya tentang bulan haram itu surat At-Taubah ayat 36 ya. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada saat penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan dalam setahun. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Nah, ini para ulama tafsir kemudian menafsirkan seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi bahwa 4 bulan haram itu adalah salasun mutawalliyat. Ada 3 bulan yang tuh berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Itu berturut-turut tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Terus satu lagi Rajab. Ya, Rajab itu dulu orang Arab ada suku Mudor namanya Warajab. Ya, bulan Rajab itu Rajab Mudor. Jadi orang suku Mudor itu bilangnya bulan Rajab. Itu letaknya antara Sya'ban ya. Sya'ban dan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan ya, bulan-bulan Sya'ban. Nah, itu 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, 4 bulan ini dimuliakan. Kalau referensi tafsir Al-Qur'an itu kebanyakan berbicara tentang fala tadlimuna anfusakum, jangan kamu berbuat dolim pada bulan-bulan itu. Nah, ini kemudian dikembangkan lagi pembahasannya. Zolim dalam arti apa? Isu yang paling sering disebut kalau dalam tafsir klasik itu adalah perang. Jadi 4 bulan itu nggak boleh perang. Iya. Kenapa? Karena peperangan pada saat itu kan pasti ada pertikaian, pertumpahan darah, ada pembunuhan, ada yang terbunuh ya, ada korban. Sehingga di 4 bulan itu dalam setahun nggak boleh perang, damai lah. Nah, selanjutnya dari 4 bulan itu kan kalau dikaitkan dengan peristiwa ibadah haji, 4 bulan itu sebenarnya hikmahnya adalah kalau dulu prepare orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya Muharram itu yang 3 bulan berturut-turut itu kan dulu haji itu perjalanannya nggak kayak sekarang kan. Jadi perjalanan jauh, belum ada transportasi yang canggih kayak sekarang, pesawat belum ada, ya. Kereta, bis belum ada, ya unta, kuda, atau berjalan kaki. Jadi perjalanan itu sangat panjang untuk prepare, mempersiapkan. Makanya orang dilarang
melakukan peperangan di situ. Jadi memang kan syariat haji kan dari zaman Nabi Ibrahim kan. Jadi sudah diberikan keluasan agar ketika melaksanakan ibadah haji dalam kondisi aman. Nah, maka bulan-bulan haram itu kalau dalam khasanah tafsir klasik lebih dekat ke situ. Nggak boleh perang. Jadi yang kedua memberikan kesempatan untuk orang-orang beribadah haji dengan aman dari berangkat, kemudian dari melakukan sampai pulang. Terus yang ketiga dilarang berbuat zolim, baik zolim kepada diri sendiri dalam arti melakukan kemaksiatan atau zolim kepada orang lain. Nah, seperti itu. Berarti itu dalil tentang bulan haram. Nah, kalau sekarang karena kebetulan kita ada di bulan Muharram, Ustaz. Berarti kan di antara 3 bulan yang tadi mutawaliyat ya, bersambung, kita ada di bulan terakhir yaitu bulan Muharram. Kira-kira ada gak nih Ustaz, selain tadi keistimewaannya dia adalah salah satu di antara bulan haram, apa sih keistimewaan bulan Muharram? Ya, tentu ketika Allah sudah tetapkan waktu mulia, ya, kan dalam sehari ada waktu mulia, sepertiga malam terakhir. Dalam sepekan ada waktu mulia, hari Jumat, ya, siang harinya, malam harinya, itu waktu yang mulia. Dalam setahun ada bulan Ramadan, ya. Dalam setahun juga ada bulan haram ya, yang 4 bulan tadi. Tentu dari sisi kemuliaan waktunya sendiri sudah mulia. Nah, sehingga kalau mau ditarik dengan konteks amal ibadah apa yang mulia, berarti ada yang dalil sifatnya umum, amal-amal yang sifatnya umum itu akan lebih mulia jika dikerjakan di bulan haram. Seperti juga kalau dalam terminologi usul fikih kan tempat dan waktu itu az-zaman wal makan ya. Tempat dan waktu itu ada keistimewaan tertentu. Contoh Masjidil Haram kan orang yang sholat di Masjidil Haram beratus ribu kali lipat dibanding yang sholat di masjid yang lain. Ya, bulan haram ya, kalau kayak bulan Muharram ini, orang yang melakukan kebaikan di bulan ini tentu akan berlipat dibanding yang melakukan kebaikan di bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan ya. Dan orang nih, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir tuh Imam Ibnu Katsir bilang orang yang melakukan kebaikan di bulan ini akan dilipat gandakan. Juga orang yang ngelakuin maksiat sama tuh, dilipat gandakan juga di bulan ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat zalim di bulan-bulan itu. Karena dari tafsir itu ditafsirkan bahwa yang berbuat dosa pun dilipat gandakan dosanya. Seperti itu. Nah, kemudian memang kalau terkait dengan keistimewaan ya tadi kalau ditarik ke logika, katakanlah mobil yang mewah ya tentu keistimewaannya banyak. Ya kan, cepat, kemudian ya harganya mahal lah, kemudian space penyusunnya juga mahal dan sebagainya bagus. Nah, kalau bulan mulia tentu ya mirip-mirip seperti itu, meskipun nggak bisa dikiaskan seperti itu ya, tapi pada intinya amal apapun yang secara umum dilakukan itu nilainya mulia. Terus yang kedua ada amal-amal khusus kan, puasa salah satunya. Misalnya puasa Muharram ya. Puasa Muharram itu kan yukaffirus sanah al-madiyah dalam hadis riwayat Muslim. Jadi siapa orang berpuasa di bulan Muharram itu seperti pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Ada tanggal khusus gak Ustadz di bulan Muharram ini? Nah, tadi kalau cari ke dalilnya kan berarti ada yang jelas tertera itu 10 Muharram, Saumu Asyura. Saumu Asyura yukaffirus sanah al-madiyah. Asyura kan artinya 10. Nah, kemudian ulama-ulama fikih itu mendefinisikan dan menjelaskan lagi. Ketika hadisnya kan berawal ketika Nabi baru hijrah di Madinah ya, bertemu dengan orang-orang kaum Yahudi yang lagi puasa. Terus ditanya, kalian sedang puasa apa? Kami sedang berpuasa karena bahagia dulu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun kan gitu. Terus Nabi bilang,
Loh tentu kami sebagai muslim lebih senang dan lebih berhak untuk puasa tersebut. Terus Nabi memerintahkan para sahabat untuk puasa pada 10 Muharram. Nah, sebelum itu Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, la in baqaitu ila qabilin la summanatasi. Kalau nyawa aku masih ada sampai tahun depan tanggal 9 juga aku mau puasa. Nah, itu ada yang kemudian riwayat membolehkan puasa 9 dan 10. Terus ada riwayat lagi yang ketiga, janganlah kalian seperti puasanya orang Yahudi yang hanya puasa tanggal 10, maka ikuti sehari sebelum dan sehari setelah tanggal 10. Itu kemudian para ulama fikih mendefinisikan, menjelaskan seperti itu. Jadi ada yang membuat tingkatan, paling tinggi adalah sehari sebelum dan sehari setelah, yang kedua sehari sebelum, yang ketiga tanggal 10. Jadi kesimpulannya itu pandangan-pandangan fikih yang boleh dilaksanakan. Jadi yang namanya puasa sunnah itu ya tanggal berapapun tetap saja mendapatkan keutamaan. Berarti tanggal 9 10 boleh, tanggal 10 11 boleh, tanggal 10 saja tanggal juga. 10 saja boleh. Yang kurang mungkin kalau yang nggak puasa. Yang sunnah. Puasa sunnah ngapain? Puasa wajib bolong-bolong. Ya artinya kan ada fadilah-fadilah Ustadz. Mungkin baiknya kita mengejar keutamaan-keutamaan itu kan. Iya. Ya meskipun jangan dipaksa juga ya, atau jangan menjudge orang yang nggak puasa gitu ya. Ya karena kan amalan sunnah itu pelengkap ya. Pelengkap. Memang ada orang yang dalam berislam itu senang dengan amalan-amalan sunnahnya itu memperbanyak, ada yang orang udah cukup yang wajib aja ada. Nah itu balik kepada pemahaman dia kepada ajaran Islam. Kalau Nabi memerintahkan ya kita sebagai umatnya sebaiknya mengikuti. Kalau kita mampu ada waktu ya itu lebih utama sih untuk diikuti. Lah Ustadz, selanjutnya kan bulan Muharram ini juga kalau kita lihat sebagai bulan pertama di kalender Hijriah. Sedangkan peristiwa hijrah itu kalau kita lihat menurut ahli sirah kan Nabi mulainya bulan Safar. Lalu kenapa di bulan pertama di kalender Hijriah itu adalah bulan Muharram? Mungkin Ustadz bisa jelasin nih di sini. Nah, itu kalau merujuk ke beberapa kitab Sirah Nabawiyah ya. Misalnya Sirah Nabawiyahnya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi pemenang Nobel Sirah Nabawiyah terbaik. Ini dari India nih, negerinya. Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya, Ar-Rahiq Al-Maktum. Terus yang lebih klasik lagi, yang lebih tua, Sirah Ibnu Ishaq atau Sirahnya Ibnu Hisham, atau yang lebih gede lagi misalnya yang punya Imam Ibnu Katsir tuh Al-Bidayah wan Nihayah, itu juga banyak diterangkan. Jadi beberapa sumber itu kemudian memberikan referensi tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan penanggalan Hijriah. Kan kalau dirunut salah satu gubernur dari Umar bin Khattab itu kan Abu Musa al-Asy'ari, itu dalam riwayat tersebut mendapat surat tetapi tidak dicantumkan tahun sama bulan ya, tahun bulan, sehingga kebingungan ini bulan berapa tahun berapa. Nah ini kemudian bermusyawarah lah ya, ini diusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bermusyawarah terus mengambil usulan dari para sahabat. Kita harus menetapkan sebuah penanggalan yang mempermudah kita dalam administrasi pemerintahan Islam pada saat itu. Sehingga ada yang usul, yang pertama para sahabat itu ada yang usul tentang awal mula itu lahirnya Nabi. Ada yang setuju, ada yang enggak ya. Terus ada lagi yang usul awal mula itu adalah wafatnya Nabi ya, wafatnya Nabi. Terus ada juga yang usul awal mula penanggalan Hijriah itu bagusnya awal mula turunnya
Al-Quran, 17 Ramadan, seperti itu. Terus ada juga yang usul bagaimana kalau penanggalan itu dimulai dari prepare dan mulainya hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, dari sekian banyak usul itu disepakati yang terakhir ini. Nah, sehingga memang dulu belum ada penanggalan atau tahun-tahun yang resmi. Karena pada zaman dulu itu tahun-tahun itu diingat dengan apa peristiwa besar yang terjadi. Amul Huzni kan wafatnya Khadijah sama pamannya. Terus Amul Fil, ya peristiwa bagaimana Ka'bah diserang oleh Abraha dengan pasukan bergajah. Dan seterusnya itu masih peristiwa besar di tahun itu. Nah, sehingga singkat cerita bahwa awal penanggalan kalender itu adalah bulan Muharram. Kemudian muncul pertanyaan tadi yang sampaikan, loh kan hijrahnya Nabi itu bulan Safar ya, sampainya bulan Rabiul Awal kan, dari Mekah ke Madinah. Iya. Tapi ketika kemudian dirunut-runut lagi, ternyata awal mula persiapan itu sudah dimulai dari bulan Muharram. Bagaimana para sahabat itu mengalami penekanan, intimidasi, embargo ya, penyiksaan juga di orang-orang Quraisy. Itu sudah bersiap-siap sebenarnya. Ini Mekah dalam kondisi seperti ini nggak bisa nih untuk dijadikan lahan dakwah yang luas lagi. Jadi sudah dimulai dari bulan Muharram. Berarti direncanakan di bulan Muharram, lalu mulai hijrah di akhir Safar sampai di Yastrib di bulan Rabiul Awal. Oh, luar biasa. Berarti itu bukan tiba-tiba kabur ya Ustaz, tapi melalui proses perencanaan yang matang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, karena perintah hijrah itu bukan maunya Nabi, tapi perintah hijrah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perintah bagaimana Rasulullah melawan kezoliman orang-orang Quraisy. Itu di Mekah kan nggak ada perlawanan, relatif nggak ada. Di Mekah nggak ada. Baru ketika Islam kuat di Madinah, ya masyarakat banyak yang masuk Islam, tentara-tentara kaum muslimin banyak, baru perintah jihad itu turunnya di Madinah. Sehingga ketika Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah, itu Rasulullah bukan sekedar melaksanakan perintah saja, tetapi Rasulullah itu menggunakan bagaimana usaha-usaha manusiawinya untuk mempercepat, melancarkan hijrah tersebut. Kayak gini gampangnya, Islam perintah sholat gitu ya, tapi apakah ada perintah langsung untuk bikin masjid dengan bentuknya gitu ya, bikin pakaian dengan modelnya? Kan enggak. Itu kreasi manusia, bagaimana ibadah itu jadi mudah kan. Ya Rasulullah juga, Rasul silakan hijrah ke Madinah sekarang. Caranya kan Rasulullah yang memikirkan dengan para sahabat. Strateginya tuh dipikirkan banget, bagaimana Rasulullah memilih harinya, waktunya malam, menggantikan Rasulullah. Betul, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan. Ada teman yang mendampingi, Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya ngirim makanan. Juga yang dipilih adalah Asma binti Abu Bakar yang lagi hamil, yang susah payah jalannya, yang orang tuh nggak akan curiga bahwa ini adalah mengirim makanan untuk ayahnya yang hijrah. Itu sampai sedetail itu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengambil petunjuk jalan dari orang Quraisy yang belum masuk Islam, suruh jadi guide, karena dia sudah bolak-balik ke Madinah, tahu nih jalurnya. Seperti itu. Bagaimana proses itu dilalui ya, dari mulai awal sampai tiba di Madinah. Nah itu Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Nah, kalau kita ini Ustadz, berarti kesimpulannya kalau kita tarik proses tadi hijrah Nabi, kita membahas tentang bulan haram, dan kita masuk tahun baru Islam ini, kira-kira kalau kita tarik konteksnya ke zaman now nih, mungkin Ustadz bisa ngasih apa pesan-pesan buat sobat KUA semuanya. Oke, yang pertama tentu peninggalan Rasulullah, kebaikan-kebaikan amal di bulan Muharram itu terus kita lestarikan. Seperti tadi puasa sunnahnya,
Atau di kalangan kita umat Islam di Indonesia itu ada lebaran yatim, ya nggak jadi masalah. Lebaran yatim. Karena kan kebaikan juga di bulan Muharram itu jadi sebuah keutamaan orang yang bisa menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim apa ibunya yatim? Itu. Terus selanjutnya kalau konteks hijrah zaman sekarang, kalau mengambil pendapatnya hadis ya riwayat dari Imam Al-Bukhari itu al-hijratu al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah siapa dia yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konteksnya, sehingga orang yang tadinya nggak baik jadi baik, orang yang tadinya baik jadi lebih baik. Itu hijrah zaman sekarang. Terus juga dalam kondisi sekarang itu hijrah seperti apa sih yang dibutuhkan? Hijrah yang dibutuhkan zaman sekarang itu bukan kita pindah tempat, bukan, tapi bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai keislaman itu di lingkungan kita masing-masing. Lingkungan terkecil misalnya keluarga, atau lingkungan sekitar rumah kita, atau lingkungan yang mungkin kita jangkau. Jadi bagaimana mengajak orang dari yang belum baik jadi baik, berpindah dari yang belum baik jadi ke arah yang lebih baik, seperti itu. Dan bukan gak ada tantangan, justru ketika orang sudah mau berbuat baik, di situ tantangannya banyak. Ada yang mencibir lah, ada yang tumben ke masjid biasanya enggak gitu ya. Ya memang seperti itu. Katakanlah kita baru diuji dengan cibiran itu. Rasulullah mah udah bukan cibiran lagi, ditindihin pakai kotoran onta, diludahin ya. Makanya guru saya bilang, ente kalau ngajar dakwah belum diludahin sama orang, belum ada apa-apanya gitu. Zaman sekarang kan baru di komen negatif aja sudah bencinya. Jadi Ustaz belum ada yang ngeludahin. Nggak gitu juga kali. Ya masing-masing ada pengalamannya ya, ada ininya lah. Ya nanti next lah kita sambung lah gitu. Oke. Jadi kalau refleksi ke kita tidak harus pindah kota mungkin ya Ustaz ya, tapi kita berpindah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik. Itu adalah salah satu refleksi hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya, Sobat KUA, mungkin hanya itu dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.